Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa thumma qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilma wa takfuruz zalazil wa yataqarrabaz zaman wa tazharul fitan wa yakfurul harj wa huwal qatlul qatlu hatta yaktharu fikumul mal fayafiq. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat sehat, sehingga dapat hadir di masjid yang penuh barakah ini dengan tujuan berubudiyah kepada Sang Pencipta. Kemudian salawat serta salam sama-sama kita kirimkan baruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib mengajak kepada kita bersama, mari sama-sama berusaha untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Sang Pencipta. Arti kata mengerjakan, melaksanakan, mengimplementasikan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah Jumat kita adalah tanda-tanda akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhir zaman merupakan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengira, karena hal yang demikian sudah ada dalam ilmunya Allah. Namun terjadinya tanda-tanda akhir zaman itu tergantung kepada kita manusia. Bila kita sudah melakukan tanda-tanda yang disampaikan Rasulullah menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat, atau yang kita sebut hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanda-tanda akhir zaman ini terbagi kepada dua. Yang pertama, tanda-tanda akhir zaman besar, dan yang kedua, tanda-tanda akhir zaman kecil. Yang pertama kita bahas tanda-tanda akhir zaman yang kecil. Dalam hadis Rasul riwayat Imam Bukhari nomor hadisnya 157 dan riwayat Imam Muslim nomor hadisnya 1036. Apa kata Abi Hurairah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilma wa takfurul zalazil wa yataqarrabaz zaman wa tazharul fitan wa yakfurul harj wa huwal qatlu hatta yakfur
yakthura fikumul mal fayafid, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, hatta tuqabadul ilma, sampai atau sehingga ilmu diangkat. Ilmu diangkat maksudnya bukan ilmunya diangkat oleh Allah, tetapi yang memahami ilmu itu banyak yang meninggal dunia. Dalam catatannya para ulama, ulama lah yang paham tentang hukum-hukum Allah, tentang ilmu agama. Banyak yang meninggal dunia, kata Rasulullah. Maka itu salah satu tanda akhir zaman, sehingga manusia pada waktu itu bingung mencari fatwa kemana. Kata yang ini begini, kata yang itu begini, berbeda. Jadi menimbulkan kebingungan pada umat, pada manusia, terutama manusia yang awam, yang tidak mengetahui landasan agama seperti itu. Maka hal yang demikian salah satu tanda-tanda akhir zaman. Pertanyaannya, apakah sudah ada hal yang demikian pada saat ini? Tentu sudah. Banyak para ulama-ulama kita yang sudah meninggal, yang mereka lah sebetulnya yang paham agama, mereka lah yang sebetulnya yang paham hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu yang mereka pahami, ilmu yang mereka kuasai, mereka bawa, dan penerusnya minim sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, wa takfuruz zalazil, banyaknya terjadi gempa. Jelas sekali gempa. Memang dalam hukum alamnya gempa itu terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Tetapi bukan itu yang kita kaji pada hakikatnya. Yang sebenarnya gempa itu terjadi karena banyaknya dosa manusia, sehingga bumi itu minta kepada Allah, ya Allah, saya tak sanggup lagi memikul dosa-dosa hambamu. Apa kata Allah? Sabar, karena masih ada di situ orang tua bangka, masih ada di situ anak-anak kecil yang tak berdosa. Oleh karena itulah Allah belum musnahkan bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa Umar bin Khattab pernah suatu ketika terjadi gempa. Langsung Umar duduk, kemudian Umar letakkan tangannya, telapak tangannya ke bumi. Apa kata Umar? Wahai bumi, tenang, karena masih ada di atasmu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang-orang yang soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, tanda-tanda akhir zaman itu banyaknya gempa. Yang ketiga, wa yataqarabaz zaman, dekatnya masa, dekatnya waktu. Setahun rasanya sebulan, sebulan rasanya sepekan, sepekan rasanya satu hari rasanya 1 jam. Begitulah cepatnya perasaan kita. Namun ada juga sebagian ulama mengatakan makna wa yataqarabaz zaman itu dekatnya zaman, yaitu taklilul dibarakah, kurangnya keberkahan. Tetapi paling banyak di antara para ulama yang sepakat yang mengatakan masa itu dekat. Ya, kita rasakan sekarang benar, setahun itu begitu singkat sekali. Kalau dulu zaman tahun 90-an masih lama rasanya, tapi sekarang sangat cepat sekali. Maka ini tanda-tanda akhir zaman. Yang selanjutnya, yang keempat, watazharul fitan, nyatanya fitnah. Fitnah maksud di sini kata para tafsir hadis, yaitu polemik-polemik yang tidak berkesudahan. Baik itu polemik politik yang tak kunjung sehat, begitu juga polemik agama yang tak kunjung habis. Datang ini ganti dengan itu, dan datang itu ganti lagi. Begitulah seterusnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kita lihat pada masa sekarang, coba kita lihat di media sosial.
Begitu banyak sekarang polemik-polemik masalah agama tak pernah kunjung selesai. Nah, tentu ini menandakan tanda-tanda akhir zaman. Yang selanjutnya, wayakthurul harj, banyaknya harj. Apa itu harj? Wahwal qatlu, artinya banyaknya yang saling bunuh-membunuh. Banyak yang saling membunuh-membunuh sampai-sampai kata Rasul dalam hadisnya riwayat Ahmad, apa kata Rasulullah? Yaqtulur rijal jarahu wa yaqtulu akhahu wa yaqtulu ammahu wa yaqtalu ibnu ammi. Kata Rasulullah, sampai-sampai nanti seseorang itu membunuh tetangganya, kemudian membunuh saudaranya, membunuh pamannya, membunuh anak pamannya. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Artinya darah yang tertumpah tidak lagi dihargai. Padahal dalam kata Rasulullah, hancur dunia ini itu lebih baik daripada tertumpah satu darah manusia. Ka'bah hancur itu lebih bagus, lebih baik kata Rasulullah ketimbang satu darah tertumpah karena pembunuhan. Kita lihat zaman sekarang mudah sekali orang membunuh orang tuanya karena harta warisan, membunuh anaknya karena merasa tak sanggup ekonominya dan lain sebagainya. Ini tanda akhir zaman. Kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, hatta yaktsura fikumul mal fayafid. Dan yang keenam ini kata Rasulullah, nanti manusia ini kaya raya, banyak hartanya. Artinya kaya-kaya, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersedekah, tak lagi ada tempat untuk berzakat, karena semua ada, punya. Dan zaman sekarang sudah hampir mulai hal yang demikian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita selaku umat Islam, kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menanggapi ini semua kita harus yakin, kita harus percaya. Dengan itunya kita harus istiqamah dalam berakidah, istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena ini merupakan ilmu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita mengilang dari hal yang demikian. Maka tentu kita harus bersabar bila terjadi hal yang demikian tadi. Kita bersabar, tetap bertawakal kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling hebat nanti kaum muslimin muliakan adalah fitnah Dajjal, yang dimana kata Rasulullah, bila Dajjal itu sudah muncul, yang paginya kita beriman, sorenya bisa kafir. Kenapa demikian? Karena hebatnya fitnah Dajjal. Maka tentu kaum muslimin Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selamat dari hal-hal yang demikian. Itu merupakan tanda-tanda akhir zaman yang kecil. Tanda-tanda hari akhir zaman besar tentu diantaranya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian apalagi datangnya Imam Ahmad Al-Mahdi. Dia datang nanti ke muka bumi untuk membawa Islam jaya kembali. Tapi tak lama, kurang lebih 7 tahun, 8 tahun. Kemudian munculnya api dari Yaman, datangnya asap dari Yaman. Kemudian tentu munculnya, lahirnya Ya'juj Ma'juj. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman besar. Itu sudah dekat dengan kiamat dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat kita, semoga memberikan inspirasi buat kita bersama. Mari sama-sama kita kuatkan i'tikad, kuatkan akidah, kuatkan ilmu agama, dan tentu juga kita harus bersabar bila terjadi hal-hal yang tadi. Ada 6 poin. Yang pertama, ilmu diangkat Allah.
dengan artinya para ulama banyak meninggal dunia sehingga kita yang awam ini tidak tahu menanya fatwa, kemana fatwa, bingung karena kata ini begini, kata itu begitu dan lain sebagainya. Kemudian gempa banyak, nah, dan zaman singkat, waktu singkat, kemudian fitnah nyata jelas sekali, artinya polemik yang tidak berkelanjutan, yang lanjutan tak pernah usai. Kemudian banyaknya saling membunuh di antara kita, bukan dengan orang kufar, bukan dengan orang yang muslim, tetapi sama-sama kita Allah saling membunuh. Nah, ini sudah terjadi sekarang. Kemudian manusia itu kata Rasulullah kaya raya. Tidak ada lagi tempat untuk bersedekah, tempat berzakat. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa nurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.